Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Mari melihat tentang dan sekitar ujian tulis berbasis komputer dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Salam sukses untuk adik-adik kelas 12. Saya doakan masuk bisa nembus UMPTN sesuai dengan minatnya masing-masing. Kajian kita kali ini agak panjang. 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Ketentuan umum, 4. Persyaratan, 5. Materi ujian tulis berbasis komputer, 6. Kelompok ujian UTBK, 7. Portofolio, lalu tahapan pendaftaran, pilihan program studi, biaya UTBK, dan terakhir jadwal UTBK dan SBMPTN ujian tulis berbasis komputer dan seleksi masuk dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Latar belakang, sejak tahun 2019 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kita kenal SBMPTN menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Perguruan tinggi negeri maksudnya. Ujian tulis berbasis komputer merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki unggulan karena hasil tes kredibel, terstandar, dan nilai diberikan secara individu kepada peserta. UTBK tahun 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 dari pendidikan menengah, SMA, MA, SMK, dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 dengan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Ini yang perlu diperhatikan adik-adik. Insya Allah belum usia 25 insya Allah ya. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Tujuan ada 2, tujuan UTBK dan tujuan SBMPTN. Sekarang kita awali yang pertama dulu, tujuan ujian tulis berbasis komputer. A. Memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Dan B. Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes. Sedangkan tujuan SBMPTN, A. Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri, PTKIN dan Politeknik Negeri, atau kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri. B. Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri secara lintas wilayah. Dan C. Membantu perguruan tinggi untuk memilih calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik dan atau prestasi lainnya. Ketentuan umum, poin 1, materi tes, TPS, tes pengetahuan skolastik, bahasa Inggris, dan TKA, tes kompetensi akademik. Metode tes, ujian tulis berbasis komputer, kelompok ujian ada Saintek atau Sosum atau campuran. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali saja. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Tentu diumumkan di akunnya masing-masing. Persyaratan, memiliki akun LTMPT yang sudah permanen, warga negara Indonesia, yang memiliki nomor induk kependudukan atau biasa kita kenal NIK. 3. Siswa SMA, MA, SMK derajat calon lulusan tahun 2022 harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Catatan, surat keterangan siswa kelas 12 disertai dengan foto terbaru berwarna, stempel, cap sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Persyaratan berikutnya, pasal nomor 4, siswa lulusan SMA, MA, SMK, dan yang sederajat tahun 2020 dan tahun 2021 atau lulusan paket C tahun 2020 dan tahun 2021 harus memiliki ijazah dengan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
Persyaratan yang kelima, tidak lulus jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2020 atau 2021 dan 2022. Persyaratan nomor 6, tes peserta. Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS, tes pengetahuan skolastik, bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Peserta yang akan memilih program Soshum, Sosial Humaniora, maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Dan peserta yang akan memilih prodi campuran antara Saintek dan Soshum, maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Persyaratan yang ketujuh, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Jadi anak-anak ada IPS atau jurusan agama dari MA atau dari SMK tidak bisa masuk ke sini. Nomor 8, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Nomor 9, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nanti portofolionya kita lihat. Nomor 10, bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Nomor 11, persyaratan nomor 11, membayar biaya UTBK ujian tulis berbasis komputer melalui Bank Mandiri atau Bank Negara Indonesia, BNI atau BTN, dan atau BRI. Materi UTBK, materi ujian tulis berbasis komputer. Materi UTBK atau ujian tulis berbasis komputer 1. TPS mengukur kemampuan kognitif, tes potensi skolastik atau TPS. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. 2. Tes kemampuan bahasa Inggris, mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Ketiga, tes kemampuan akademik atau TKA, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada High Order Thinking Skill atau kita kenal HOTS. Kelompok ujian 1, kelompok ujian sains dan teknologi yang kita kenal Saintek dengan materi ujian TPS, tes potensi skolastik, bahasa Inggris, dan TKA Saintek yang berisi matematika, fisika, kimia, dan biologi, alokasi waktu 195 menit. Nomor 2, kelompok ujian sosial humaniora atau Soshum dengan materi ujian TPS, tes potensi skolastik, bahasa Inggris, dan TKA Soshum mencakup geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktu sama 195 menit. Lalu yang ketiga, kelompok ujian campuran antara Saintek dan Soshum dengan materi TPS, tes potensi skolastik, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum, alokasi waktu 285 menit. Jadi waktunya lebih panjang, memang double ya. Lalu portofolio, jadi yang diwajibkan mengunggah portofolio: 1 olahraga, 2 seni rupa, desain dan kriya, 3 tari, 4 teater, 5 musik, 6 seni kerawitan, 7 etnomusikologi, 8 fotografi, 9 film dan televisi, dan 10 seni dalangan. Jadi 10 jurusan ini meminta adik-adik mengunggah portofolio. Tahapan pendaftaran, secara umum tahapan pendaftaran UTBK dan SBMPTN sebagai berikut. A. Registrasi akun LTMPT wajib bagi semua calon pendaftar UTBK dan SBMPTN menggunakan NISN nomor induk siswa nasional, NPSN nomor pokok sekolah nasional, dan tanggal lahir di laman ini, di laman https://portal.ltmt.ac.id. B. Login menggunakan akun LTMPT di portal ini. C. Memilih menu verifikasi dan validasi data, mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Tahapan yang ke D, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN, melengkapi 1 biodata, 2 memilih program studi, 3 mengunggah portofolio, 4 memilih pusat UTBK PTN, dan 5 mendapatkan slip pembayaran.
Persyaratan yang E, membayar di bank. Pembayaran biaya dilakukan di bank mitra, antara lain Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Tahapan pendaftaran yang ke F, mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN, login ke laman LTMPT ini, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu syarat yang ke G, mengikuti UTBK sesuai informasi di kartu peserta UTBK SBMPTN. Pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Biaya UTBK, biaya ujian tulis berbasis komputer, Rp200.000 untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum, dan Rp300.000 untuk kelompok ujian campuran, maksudnya campuran Saintek dan Soshum. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Jadwal UTBK SBMPTN, ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. 1. Registrasi akun LTMPT dimulai 14 Februari sampai dengan 17 Maret, dimulai 14 Februari sampai dengan 17 Maret tahun 2022. 2. Sosialisasi UTBK SBMPTN mulai 1 Desember tahun 2021 sampai dengan 15 April tahun 2022. 3. Pendaftaran UTBK SBMPTN mulai 23 Maret sampai 15 April tahun 2022. Nomor 4. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 17 sampai 23 Mei tahun 2022, 17 sampai 23 Mei tahun 2022. Nomor 5, pelaksanaan UTBK gelombang 2, 28 Mei sampai dengan 3 Juni tahun 2022. 6, pengumuman hasil SBMPTN 23 Juni tahun 2022. 7. Masa unduh sertifikat UTBK 25 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2022. Itu adik-adik, semoga bermanfaat. Saya doakan, kita doakan semoga adik-adik bisa sukses menembus PTN sesuai dengan idamannya masing-masing. Salam sukses dari saya, semoga info ini bermanfaat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.